mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian yang kekasih, salah satu ciri dari orang yang benar-benar telah hidup baru di dalam Tuhan Yesus adalah tidak lagi memiliki cita-cita, visi dari dirinya sendiri. Selain visi dan cita-cita yang diraihnya untuk kepentingan Tuhan. Orang yang benar-benar hidup baru dalam Tuhan tidak akan lagi memiliki cita-cita untuk kepentingan pribadi, untuk sebuah prestis, untuk sebuah harga diri, gengsi, kehormatan, nilai diri, kesenangan pribadi, atau sekedar sebuah kelayakan hidup. Tak dapat disangkal, saudaraku, selama ini kita meraih cita-cita hanya untuk menempatkan diri kita berharga di mata manusia, atau paling tidak agar kita dapat memiliki kehidupan yang layak seperti manusia lain. Ini adalah kesalahan kita, kesalahan saya, kesalahan saudara. Orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus harus menyadari dan harus menerima bahwa yang berhak memiliki visi, yang berhak memiliki cita-cita, yang berhak memiliki rancangan atau rencana adalah Tuhan, bukan kita. Biasanya kita menaruh cita-cita kita setinggi mungkin, dan kita menggerakkan hidup kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun untuk meraih apa yang kita cita-citakan tersebut. Dan di balik itu, saudaraku, ada prestis, harga diri, gengsi, kehormatan, nilai diri, kesenangan pribadi, atau paling tidak kelayakan hidup seperti manusia lain. Tetapi setelah kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, Tuhan yang meletakkan visinya, Tuhan yang menempatkan cita-citanya, Tuhan yang menempatkan rancangan dan rencananya, sehingga kita menggerakkan hidup kita dari hari ke hari, dari minggu, bulan, dan tahun untuk meraih apa yang Tuhan rancang tersebut. Disinilah, saudaraku sekalian, kita dapat menggelar hidup kita sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, anak Tuhan yang mengerti hal ini tidak akan mudah mengatakan, aku punya visi. Sebab anak Tuhan yang mengerti kebenaran ini akan sadar bahwa dia tidak berhak memiliki visi. Hidupnya haruslah merupakan satu pekerjaan roh Tuhan untuk meraih apa yang Tuhan rancang dalam hidup individu. Baru-baru ini atau tahun-tahun belakangan ini, banyak pembicara berbicara mengenai visi. Kita harus punya visi, katanya. Kita harus punya visi. Dan itu berdasarkan satu ayat dalam Perjanjian Lama yang mengatakan, umatku binasa karena tidak memiliki visi. Membaca ayat itu, lalu mengisinya dengan pengertian bahwa setiap umat pilihan Tuhan harus punya visi. Visi yang sejajar dengan cita-cita, sejajar dengan rancangan dan rencana pribadi untuk mencapai sesuatu yang dianggap sebagai tujuan. Padahal, saudaraku, ayat itu tidak berbicara mengenai visi manusia. Umatku binasa karena tidak memiliki visi. Itu visi Tuhan, bukan visi manusia. Keluarnya Abraham dari Ur Kasdim itu visi Tuhan. Tuhan menempatkan bangsa Israel di tanah Kanaan, itu visi Tuhan. Sementara waktu Tuhan menempatkan umat Israel di Mesir selama 430 tahun, juga visi Tuhan. Tuhan mengembalikan umat Israel ke tanah Kanaan dengan lengan yang kuat melalui hambanya Musa dan Yosua. Itu juga visi Tuhan. Dan Tuhan menempatkan bangsa Israel di tanah Kanaan supaya dari bangsa itu akan lahir Mesias, juga visi Tuhan, bukan visi manusia. Nggak tahu bagaimana orang mensahkan atau melegalisir bahwa kita boleh punya visi.
Saudaraku sekalian, memang logikanya dan fairnya, adilnya, kalau kita telah dimiliki Tuhan, maka kita tidak berhak memancangkan cita-cita. Kehidupan kita harus diatur oleh Tuhan. Kehidupan kita harus dikendalikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Dan Tuhan Yesus berkata, Roh itu akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa. Untuk apa Roh itu memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa? Agar kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, kehidupan seperti ini, saudaraku sekalian, kehidupan yang digambarkan oleh Paulus sebagai tawanan roh. Tawanan roh. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 dan 23. Saudara membaca ayat ini, Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 dan 23, harus memahami bahwa ini kesaksian hidup anak Tuhan yang normal. Kehidupan anak Tuhan standar. Jadi semua kita juga harus punya standar seperti ini. Walaupun kasusnya beda, tapi esensinya sama. Kisah Rasul 20 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini sosok manusia yang punya karunia ganda. Dan saudara punya kesempatan punya karunia ganda seperti ini. Alkitab mengatakan kamu dikaruniai bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Paulus, saudaraku sekalian, seorang pengikut Kristus yang sejati. Hendaknya kita tidak menganggap Paulus sebagai anak Tuhan super yang memiliki ukuran iman dan ukuran kesusilaan khusus. Ia adalah model anak Tuhan yang normal. Oleh sebab itu, dari sepak terjang hidup dan pelayanannya, kita dapat meneladani hal-hal yang indah. Jadi jangan takut, saudaraku. Kita memahami kebenaran sedalam-dalamnya, menangkap kebenaran seorisinil mungkin, dan berusaha untuk mengenakannya. Prinsipnya adalah kejar kebenaran dan bayarlah. Kejar kebenaran dan bayarlah. Ada pernyataan Paulus lain dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-21, saudara. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Peristiwa ini terjadi pada perjalanan penginjilan Paulus kedua. Paulus menolak tinggal di kota itu sekalipun dimohon-mohon untuk tetap tinggal di sana. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila, rekan-rekan sepelayanan, dan berkata, aku akan kembali jika Allah menghendaki. Kalimat ini menunjukkan sikap Paulus terhadap Tuhan yang dilayani dan sangat dihormatinya. Paulus tidak akan bertindak jika Tuhan tidak memerintahkannya. Ini adalah kehidupan seorang yang diatur oleh Tuhan, menyerah pada pengaturan Tuhan. Tidak mengatur diri sendiri, tetapi membiarkan, mengizinkan Tuhan mengatur hidupnya. Ini ciri kehidupan orang Kristen yang dewasa. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19, Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, ketika engkau masih muda, engkau ikat pinggangmu, dan engkau pergi kemana engkau suka. Tetapi ketika nanti kamu sudah tua, kamu akan mengulurkan tangan, orang lain mengikat engkau, dan dibawa ke tempat yang kau tidak suka. Dengan cara demikian Petrus memuliakan Tuhan. Dan itu menunjuk kematian Petrus, saudaraku. Dalam sejarah gereja dikisahkan Petrus mati dengan disalib dengan kepala di bawah. Menurut sejarah gereja atau tradisi sejarah gereja, Petrus berkata, Tuhanku disalib dengan kepala di atas. Aku tidak layak disalib dengan kepala di atas.
Aku rela disalib dengan kepala di bawah. Ini Petrus tua. Petrus muda, Petrus yang suka-suka sendiri semau gue. Apa yang menjadi keinginan, kehendak, hasrat, cita-cita, visi, rancangan, dia lakukan, dia laksanakan, dia penuhi. Tetapi Petrus tua adalah Petrus yang diikat oleh orang lain dan dibawa ke tempat yang tidak ia sukai. Siapa yang membawanya, saudara? Tuhan. Tuhan yang merancang Petrus memberikan pengabdiannya bagi Tuhan secara menakjubkan. Tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya di bawah pengaturan diri sendiri. Tanpa sadar sebenarnya orang-orang seperti ini hidup di bawah kontrol kuasa kegelapan. Hasrat-hasrat yang dia miliki, yang menurut pertimbangannya halal, tidak melukai sesama, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum, tetapi di luar rancangan Tuhan. Itu hasrat-hasrat yang digerakkan oleh spirit dari neraka. Akibatnya sederhana, kelihatannya, tapi tidak. Rancangan Tuhan dalam hidupnya tidak digenapi. Itu cukup membinasakan dia. Fatal itu. Setiap kita ini punya keelokan yang tiada tara. Dengan DNA khusus, dengan enzim khusus, dengan potensi-potensi khusus. Dan pasti setiap anak Tuhan itu mengandung atau memuat rancangan Tuhan yang dahsyat. Dan setiap kita harus menemukan rancangan tersebut. Sebelum kita menutup mata menghadap Sang Pencipta kehidupan, Sang Khalik, kita harus menemukannya, saudara. Kita telah melewati tahun-tahun panjang di mana kita berbuat kesalahan. Dulu kita melihat orang buat apa, kita ikut. Orang bercita-cita apa, kita ikut. Orang punya apa, kita juga ingin punya. Kita umbar nafsu kita. Dan seolah-olah kita berhak menempatkan cita-cita kita pribadi setinggi-tingginya. Dan menggerakkan hidup kita, mengerahkan seluruh tenaga kita untuk meraih cita-cita itu. Dan biasanya di sana ada harga diri, prestis, gengsi, kehormatan, kesenangan, atau paling tidak kelayakan hidup. Tapi sekarang sebagai anak Tuhan, itu harus ditanggalkan. Itu harus ditanggalkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah sekarang begini mestinya, saudara. Saya khawatir kalau ada bapak ibu saudara-saudara sekalian yang telah melewati tahun-tahun yang panjang tanpa mengerti hal ini. Dan kalau saudara bertemu dengan Tuhan, Sang Pencipta kehidupan, saudara, bagaimana bisa mempertanggungjawabkan hidup saudara? Saudara gak bisa berkata, ini hidupku Tuhan. Itu hidupku, kata Tuhan. Itu hidupku, bukan hidupmu. Aku yang memberi hidup. Dan kalau aku memberi hidup, suka-sukaku. Enggak kuapakan hidup yang kuberikan kepadamu. Dan seharusnya kamu tunduk. Saudara sekalian, jikalau kita mengerti hal ini, maka persoalan-persoalan kita menjadi kecil. Saya tahu kita punya persoalan. Semua kita punya problem. Tetapi ketika kita melihat satu problem ini, apakah rancangan Tuhan dalam hidupku telah kupenuhi? Apakah rancangan Tuhan dalam hidupku telah kugenapi? Visinya, cita-citanya bagiku, rancangannya bagiku, rencananya bagiku, harapannya bagiku. Maka masalah besar lain akan jadi kecil, saudara. Akan jadi kecil. Banyak orang berjalan sesuai dengan selera sendiri, perhitungan sendiri, dan keinginan sendiri. Seperti membeli suatu barang, sekolah, jodoh, pindah rumah, bisnis, tempat kerja, dan lain sebagainya. Suka-suka sendiri. Memang kita tidak selalu dikit-dikit bertanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan, model baju mana yang saya pilih? Tuhan, saya mau beli kendaraan harga berapa? Yang berkisar 150 juta, 200 juta, yang 300 juta, yang 500 juta, yang 1 miliar, yang 2 miliar. Tidak selalu kita bertanya begitu. Dan saya kira itu kebodohan. Kalau orang dikit-dikit bertanya, Tuhan,
Kira-kira yang mana? Tidak selalu. Seharusnya kita ini sudah memiliki kecerdasan Tuhan, hikmat Tuhan. Untuk mengambil keputusan itu kita sudah punya kecerdasan Tuhan, hikmat Tuhan. Kalau beli baju begini pantas enggak saya pakai? Model begini memberkati saya enggak? Itu dengan cepat kita mesti bisa memutuskan. Untuk keadaanku seperti ini, kira-kira mobil merek apa yang pantas ku kendarai? Itu harus sudah kita pahami secara cepat. Kecuali hal-hal yang prinsip seperti jodoh, itu perlu ada dialog-dialog panjang. Tapi sebenarnya kalau dari anak-anak dilatih mengenal kebenaran, tunas remaja dilatih kebenaran, ketika remaja diajar kebenaran, ketika muda diajar kebenaran, dia punya standar hidup, standar moral, cita rasa jiwa, itu pun berkualitas. Begitu ketemu pria, ini si wanita, udah tahu. Itu sensornya udah jelas. Bukan pria seperti ini mah sampah, ditinggalin. Nggak usah nunggu 2 bulan, baru ketemu 2 hari. Dari cara dia berbicara, sudah tahu, yang begini mah nggak pantas jadi papi anak-anakku. Ini bisa jadi sapi. Tapi kadang-kadang memang harus ada pergumulan doa. Karena jodoh itu bisa menciptakan surga atau neraka dalam hidupmu di bumi ini, nak. Tanya Tuhan, siapa tulang rusukku? Demikian kata Joko. Oh Tuhan, siapa tulang rusukku? Supaya jangan didapat tulang babi. Wanita juga mulai bertanya. Ini si Endang. Tuhan, aku tulang rusuknya siapa? Supaya aku jadi tulang rusuk orang. Agar aku tidak ditempatkan sebagai tulang kaki. Atau kalau pria berdoa, Tuhan, temukan aku tulang rusuk yang baik. Supaya dia mau ditaruh di rusuk, bukan mau jadi tulang kepala. Harus digumuli, saudara. Tapi kalau anak Tuhan yang berjalan dengan Tuhan, itu saudaraku sekalian, peka. Nggak usah nunggu 2 bulan, baru bergaul 2-3 hari. Langsung tahu, yang begini mah bikin aku TBC, nggak kawin dia. Dia pria-pria perhatikan ya. Banyak wanita-wanita cantik, lemah gemulai, very beautiful. Begitu nikah, nggak usah 30 tahun, 3 bulan TBC. Ada seorang pria mensyukuri, pada waktu dia masih muda, dia bertemu seorang gadis cantik, nyaris mau berpacaran. Itu gadis cantik. Ini di lingkungan gereja, saudara. Di gereja itu lebih banyak wanitanya daripada prianya. Jadi pria jadi komoditi non migas yang laku di tempat itu. Nah, pria ini termasuk salah satu favorit lah. So, pria ini bisa main musik, bisa ngarang lagu, bisa pimpin vokal grup. Wah, jadi lumayan lah, harganya itu lumayan gitu. Nah, ada wanita di situ, keluarga dari pendeta setempat yang rupanya taruh hati. Ini si pria juga mulai, parabola cintanya mulai agak bergeser gitu. Untung nggak jadi. Beberapa belas puluh tahun kemudian, ketika bertemu, ini si pria berkata, syukur aku tidak menikah dengan wanita ini. Kenapa? 1, badannya berubah total seperti Mike Tyson. Padahal dulu ramping, cantik, kuku jarinya itu begitu mulus. Si pria sempat berpikir begini, seperti bintang film Hong Kong. Tapi bukan masalah body, masalah karakter. Bengisnya minta ampun. Suaminya mati. Pria ini berkata, seandainya aku kawin dengan wanita ini, aku juga sudah ada di Menteng Pulau. Jadi saudara sekalian, jangan main-main dengan jodoh ya. Kalau mau cari jodoh harus buka mata lebar-lebar. Kalau perlu pakai mikroskop. Mungkinlah virus-virus yang belum dimatikan, mikroskop. Kalau mau cari jodoh harus buka mata lebar-lebar. Nggak bisa cuma pakai peragaan sebentar lalu cocok. Take him. Mana bisa seperti beli kucing dalam karung. Emangnya berteman 2 minggu apa? Selama hidup di dunia. Itu kalau perkawinan Kristen tidak boleh cerai. Hah? Tidak boleh take him, take her. Tidak bisa.
Kok harus pakai mikroskop baik-baik sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan. Mungkin masih ada virus-virusnya. Bengisnya, liarnya, mata duitannya, mata keranjangnya. Buang keranjangnya, tinggal matanya. Makanya saudaraku, nggak gampang. Nggak gampang. Kalau cari jodoh, buka mata lebar-lebar. Begitu menikah, tutup mata, rapat-rapat. Nasi sudah jadi bubur, makanlah bubur itu. Bagaimana kita bisa membangun kepekaan, Pak? Yang pertama, nggak bisa saudara harus mengenal kebenaran firman. Kebenaran firman itu membuat orang cerdas. Masa Pak? Percaya saudara, ini kekayaannya luar biasa. Anda punya waktu 100 tahun, 1000 tahun mengupas kebenaran Alkitab, tidak cukup. Gali kekayaan firman Tuhan. Saudara akan punya kecerdasan. Dengan sendirinya, saudara punya kecerdasan. Ini tidak pantas, itu yang pantas. Kehendak Tuhan ini, bukan itu, automatically. Dengan kecepatan yang tinggi. Saya percaya kita perlu sekali tanya kepada Tuhan. Tapi saya tidak suka kadang-kadang dengar orang berkata, saya tanya Tuhan dulu ya. Untuk soal-soal yang nggak perlu dia bertanya, saya tanya Tuhan dulu. Berarti kamu nggak bergaul dengan Tuhan. Kalau orang bergaul dengan Tuhan 24 hours, anytime untuk hal-hal yang nggak perlu dikubur dengan doa dan puasa, dia langsung bisa ambil keputusan. Yang ini enggak, yang ini iya. Karena dia sudah mendapat impartasi spirit dan kecerdasan roh Tuhan. Mesti kita begitu. Jangan dikit-dikit. Coba saya tanya Tuhan ya. Tunggu. Saya tanya Tuhan. Oh, udah dapat. Apa? Apa tuh? Capek yang begitu itu. Saya bukan tidak percaya bahasa roh. Yang begitu-begitu sering penuh manipulasi. Saya sudah ketemu orang-orang begitu. Sebentar. Saya ambil keputusan sebentar ya. Laba. Oh, laba. Boleh. Laba soalnya. Saya percaya bahasa roh. Saya juga berbahasa roh. Paulus juga berbahasa roh. Glosolalia. Tetapi kita jangan manipulasi. Mungkin perlu begitu. Bisa, bukan enggak. Tapi kalau sedikit-sedikit kalau begitu, berarti Anda enggak punya kecerdasan roh Tuhan. Sebab you harus dalam persekutuan dengan Tuhan 24 hours. Hikmat marifat Tuhan itu sudah harus mengalir dalam diri kita. Kecerdasan itu, saudaraku, dari pengertian akan kebenaran. Yang kedua, bagaimana punya kecerdasan dan kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Supaya jangan mudah berkata, aku punya visi. Yang kedua, punya komitmen untuk tidak melukai hati Tuhan. Punya komitmen untuk menyenangkan hatinya. Tuhan, aku mau menyukakan hatimu. Dan komitmen ini harus diupdate every day. Tiap hari diupdate. Oleh sebab itu, duduk diam di kaki Tuhan, bertemu Tuhan itu mutlak. Itu lebih mutlak dari mandi, saudara. Kita nggak akan betah nggak mandi dalam 1 hari. Mesti mandi. Nggak kuat, nggak makan. Kecuali sedang puasa. Tidak dialog dengan Tuhan secara khusus setiap hari. Kita nggak akan betah. Duduk diam, kita berdoa. Dialog dengan Tuhan. Seorang pendeta, seorang worship leader, seorang singer harus punya waktu untuk dialog dengan Tuhan. Supaya nyanyian dan doanya nyambung dengan Tuhan. Dan tiap hari mengupdate, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, aku tidak mau melukai Engkau. Itu diupdate. Yang ketiga, jangan membuat plot. Tahun ini aku harus sudah punya rumah tuh. Yang begini nih, kampungan ini. Wajar itu Pak, enggak. Kalau anak Tuhan yang benar, dia tidak memplot itu. Tahun ini saya sudah menikah. Lebih baik Anda tidak menikah daripada menikah mendapat pasangan hidup yang salah. Ingat ini. Tahun ini aku sudah punya villa. Saudara jangan kampungan. Kenapa saya katakan kampungan? Bapak yang kita sembah itu punya langit dan bumi. Dan saudara percaya itu bukan perkara besar. Saudara kerja baik-baik. Anda punya villa seluas 8 hektar pun tidak masalah. Tuhan akan berkati. Tidak masalah sama sekali. Target saya tahun ini sudah beli mobil. Tidak usah gitu kali.
Jangan memplot. Itu tidak boleh dijadikan masalah besar dalam hidup ini. Ini yang bisa merusak rancangan Tuhan itu di situ. Mengalirlah dalam arti yang benar. Yang keempat, raihlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Raihlah segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan, saudara. Nah, di sini kita sungguh-sungguh akan menemukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita juga harus memiliki api, fire, spirit, untuk mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa visinya dalam hidup kita. Apa cita-cita Tuhan untukku, rancangan Tuhan untukku. Ini bukan sesuatu yang mudah, saya tahu, saudaraku. Bukan sesuatu yang mudah, saudara. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita punya komitmen untuk tidak melukai hati Tuhan. Komitmen untuk menyukakan, menyenangkan hatinya. Tidak punya plot dan meraih segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan, saudaraku. Tuhan akan mengajarkan kehendaknya. Dan itu membuat hidup kita berat. Berat. Tapi saya mau beritahu, waktu ada jalan pertama dengan Tuhan itu berat. Kenapa berat? Sebab saudara yang harus menyesuaikan diri kepada kehendaknya. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri kepada kehendak saudara. Nah, banyak orang itu ya berurusan dengan Tuhan itu bukan minta konfirmasi dulu langsung legitimasi. Bukan minta persetujuan dulu langsung minta pengesahan. Misalnya gini. Seorang anak berkata kepada mama papanya, "Mama, papa, ongkos." Papa mamanya nanya, "Apa nih?" "Ongkos. Aku mau pergi Singapura." "Ongkos." Papa mama belum bilang boleh atau enggak boleh. Main ongkos aja loh. Mesti tanya dulu, "Mama, papa, saya mau ke Singapura, boleh enggak?" Konfirmasi dulu baru legitimasi, disahkan, boleh, dibayarin. Nah, kita kadang-kadang begitu, saudaraku. Bukan kita yang harus menyesuaikan diri kepada Tuhan, Tuhan suruh supaya menyesuaikan diri dengan kita. Ya Tuhan, aku jatuh cinta kepada wanita itu. Cantiknya Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah. Aku cinta dia. Tanya dulu, Tuhan, wanita ini cocok enggak untukku? Oh Tuhan, tolonglah. Aku cinta dia. Tuhan bilang sebodoh. Tuhan belum kasih konfirmasi, minta legitimasi. Ya Tuhan, berkatilah cita-citaku. Cita-citaku. Tuhan belum kasih konfirmasi. Tuhan, berkatilah Tuhan cita-citaku. Aku menjadi dokter hewan. Bukan tidak boleh punya cita-cita. Tuhan mau kita punya cita-cita. Tapi cita-citanya, kamu dokter hewan, kamu dokter gigi, kamu dokter umum. Bisa. Tuhan mau jadikan Anda pedagang, nekat mau jadi dokter hewan. Dicakar monyet ntar. Saudara, tapi penghiburan yang saya mau beritahu kepada saudara, dalam kesalahan Tuhan bisa rubah untuk kemuliaannya. Jadi kita yang sudah melakukan banyak kesalahan, asal hari ini bertobat dan berkata, "Tuhan, bagaimana keadaan ini Tuhan? Bisa enggak Tuhan mengampuni aku, memulihkan, memutihkan?" Bisa. Tuhan bisa rubah. Walaupun hasilnya tidak semaksimal seperti kalau sejak muda kita mulai berjalan dalam rancangan Tuhan. Jadi jalan serta Yesus nggak gampang. Kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Nah, nyanyian itu kan nyanyian untuk orang-orang yang mungkin dulu zaman saya masih belum mengerti kebenaran yang orisinil ya. Sebab kita percaya kuasa Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti percaya energinya. Woi, percaya kepada Tuhan berarti percaya kekuatan kuasanya. Itu orang Kristen yang nggak dewasa. Orang Kristen yang dewasa percaya kepada Tuhan, percaya kekuatan kehendaknya. Percaya kepada Tuhan itu percaya kekuatan kehendaknya, bukan percaya kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya memang tidak perlu dilakukan. Kalau orang pergi ke dukun, pasien yang ke dukun tidak mempersoalkan apa kehendak sang dukun. Yang diyakini kuasa sang dukun. Yang penting seremonial, yang penting ritualnya dipenuhi. Dukun itu minta apa? Oh, minta ayam hitam, kulit hitam, bulu hitam, dan mata hitam. Ayam picak maksudnya. Bunga 7 rupa dan kemenyan yang dibakar. Dipenuhi.
dipenuhi ritualnya, berkah diberikan. Itu mekanisme dan proses perdukunan. Saudara tidak bisa dan tidak boleh perlakuan Tuhan seperti itu. Kita datang kepada Tuhan, kita imani kuasanya. Tuh lihat tuh praktek perdukunan. Kita sembah-sembah, kita puji-puji Tuhan. Lalu ada pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan. Saya bukan tidak percaya Tuhan hadir menyembuhkan, memulihkan. Tapi kalau mekanisme itu menjadi satu form, satu bentuk, satu format, sesat. Biasanya kalau ada komunitas dengan pola demikian, maka perlu sosok-sosok tokoh-tokoh yang menjadi mediator antara Allah dan manusia. Sudah ngawur, saudara. Sudah ngawur. Yang kita percayai itu bukan kekuatan kuasanya, tapi kekuatan kehendaknya. Kuasanya pasti Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, saudara, kita boleh mengerti hal ini. Berjalan dengan Tuhan, saudara. Wah, indah sekali. Kita harus sesuaikan diri dengan Tuhan. Ini namanya berjalan dalam roh. Pneumatikai stoikomen. Terus ikuti kehendak roh. Wah, itu dari segala hal. Tuhan berkata, tidak usah tersinggung. Kita belajar tidak tersinggung. Tuhan bilang, marah. Ini salah, ini anakmu. Marah. Harus berani marah. Kalau Tuhan Roh Kudus bilang, jangan marah. Saatnya tidak tepat untuk marah sekarang. Kita tidak perlu marah saat itu. Marahnya disimpan. Masukkan freezer, ntar dikeluarin lagi. Harus bijak. Nah, berjalan dengan Tuhan itu begitu, saudaraku. Di situ rancangan Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Luar biasa. Di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus menasihati kita agar kita tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yakobus 4 dari ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, sebentar, itu dulu. Bukan tidak boleh berdagang dapat untung. Bukan tidak boleh. Tapi apakah kita mengkonfirmasi rencana rancangan kita itu dengan Tuhan? Kalau orang mengenal kebenaran, punya komitmen mau menyukakan hati Tuhan, tidak memplot apa yang dia ingini atau yang dia cita-citakan, ingin meraih segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, itu otomatis kita kerja dengan Tuhan. 24 jam yang kita pikirkan seiring dengan Tuhan. Saya bicara begini bukan sebagai orang yang sempurna. Justru saya sudah berkali-kali jatuh bangun di sini. Udah ngerti, saya telah berbuat banyak kesalahan. Hidupku seperti uap. Walah Pak, ini mah lebay. Mosok kayak uap lebay. Enggak. Ini nggak lebay, Pak. Ini firman Tuhan. Ini tidak hiperbola. Coba Bapak Ibu yang usia 50 tahun kira-kira. Atau 45 tahun ke atas. Rasanya baru kemarin kita gendong anak kita. Sekarang sudah besar bisa bawa mobil. Rasanya baru kemarin. Dulu saya punya ponakan suka nginep di rumah. Kecil. Wanita. Kalau ke rumah menginap, kita ke supermarket, saya taruh di troli. Saya dorong. Belum punya anak. Wah. Manggil saya Tai Jicong. Tai Jicong itu suami dari cici mamanya, kakak mamanya, Tai Jicong. Sekarang dia sudah punya anak. Anaknya sudah panggil saya Tai Jikung. Tai Jikung itu artinya kungkung. Opa, Mbah Eyang. Eyang Erastus. Saya lihat muka saya di cermin, semuda ini dipanggil Opa. Udah 50 tahun sih. Faktanya dipanggil Opa. Dulu dipanggil Tai Jicong. Sekarang Tai Jikung. Udah jadi kungkung. Aduh. Kamu kalau kumpul keluarga besar dengan keluarga saya yang lain. Waduh, ponakan kecil-kecil, perempuan-perempuan. Ayo Sun dulu, Sun Om. Om Era Sun. Yang lama Sun, duitnya lebih banyak. Waduh, Sun lama-lama itu. Bunyi-bunyi. Duitnya banyak.
angpaunya besar. Sekarang sudah jadi gadis remaja, pemudi, sudah ada yang mau nikah, gede, lebih tinggi dari saya, cantik. Saya udah nggak berani dicium. Rasanya baru kemarin masih, ayo cium om, yang lama duitnya banyak. Sekarang, ayo, ya jidat saya dicium, udah tinggi, dulu imut dulu, sekarang amit, udah besar, rasanya baru kemarin. Nanti nggak lama lagi kita tidur di tempat tidur udah susah menggerakkan badan, udah uzur. Kalau pakai istilah kita, usia indah, usin. Lalu yang panggil kita tai cikung, sudah jadi pemuda-pemudi yang mau menikah lagi. Sebentar lagi, seperti uap. Sebelum saudara menguap, bertobatlah. Jadi, baca lagi, biar yang sombong kapok, baca lagi. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Terus. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya kami, apa? Jika Tuhan menghendakinya, akan hidup. Kalau Tuhan tidak menghendaki, Anda nggak hidup. Kok bisa sombong loh? Kalau mau mati nggak usah nunggu naik pesawat Boeing 747 tuh, Airbus meledak kena typhoon. Makan ikan asin yang kelelak bisa mati orang. Lah kok orang bisa sombong loh? Sekarang kita harus tanya diri kita sendiri, aku ini di posisi apa? Sudah mengenapi rencana Tuhan belum? Nah Tuhan itu saudaraku menghendaki kita memiliki sikap hati yang benar ini. Jika Tuhan menghendaki aku akan hidup, amin. Dan berbuat ini berbuat itu jika Tuhan menghendakinya. Tuh. Nah kini menjadi filosofi hidup kita saudara ya. Yuk kita mengakhiri sisa umur hidup kita secara manis atau dengan cantik di hadapan Tuhan. Kalau anak-anak belum bisa memahami apa yang saya khotbahkan, orang tua dulu. Nanti anak-anak akan melihat. Jadi penjelasannya dari orang tua. Wah Pak, tapi mengerti kehendak Tuhan sulit Pak. Gelap, abstrak. Tidak. Kalau Anda belajar terus Anda bisa. Latihan demi latihan untuk menangkap dan menemukan pimpinan Tuhan membuat kita peka. Ingat, belajar firman Tuhan, punya komitmen yang dibaharui. Aku mau menyenangkan hatinya. Jangan plot. Mengeplot keinginan-keinginan saudara. Dan raih segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Latih itu. Jangan hanya mendengar firman Tuhan lalu setuju. Amin. Percaya bener ini bener. Nah cukup. Praktek. Wah susah Pak. Praktek bisa Pak. Saya punya teman tuh udah bisa berenang. Udah tua. Anak udah kuliah. Beberapa waktu yang lalu waktu kita jalan-jalan sama-sama. Wah dia belajar berenang. Gebuk. Susah. Bisa. You latihan terus bisa. Orang yang gak belajar renang sungguh-sungguh lihat orang berenang. Bingung kok bisa ya. Tapi kalau dia masuk air. Kok rasanya ambles melulu ya. Lebih bingung lagi lihat orang badannya gemuk bisa mengapung di air gini. Karena tahu art seninya, skillnya. Jangan hanya teori, praktek. Nggak cukup saya ajarin begini. Ini loh gaya katak. Ini loh gaya dada. Harus praktek. Kalau nggak praktek, udah tahu Pak teorinya gaya dada. Langsung masuk di kedalaman air kolam renang yang 4 meter. Langsung gaya dada, yes, dada bener, dada ambles. Bener-bener dada. Itu gaya dada yang sempurna. Mau gaya dada masuk kolam renang yang 4 meter, plus langsung. Dada. Dia bener-bener dada ambles. Bapak Ibu kalau praktek bisa. Pasti bisa. Latihan demi latihan akan memampukan saudara
untuk bisa mampu. Tidak ada pilihan. Sebab Tuhan Yesus gembala yang baik. Kalau kita menjadi domba-dombanya, kita harus jalan di belakang gembala. Iblis mengacau supaya kita tidak melibatkan Tuhan dalam seluruh gerak hidup kita. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang muncul dalam benak kita bukan berasal dari Allah. Kalau sudah demikian, berarti kita dalam pemilikan iblis bukan melaksanakan rencana Allah, tapi rencana sendiri yang dimotori oleh kuasa dari neraka. Dalam nama Yesus jangan terjadi itu. Kita harus memperlakukan Tuhan secara real. Dan memang Allah itu real. Dan lihat bagaimana tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Dahsyat. Kenapa? Mereka begitu yakin Allahnya hidup. Dan mereka benar-benar punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan yang sama mau kita alami. Tuhan yang sama memberi diri supaya kita bisa alami. Kebenaran ini jangan saudara hanya aminkan saat ini. Lakukan. Kenakan dalam hidup saudara. Dan alami Tuhan.